Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Dr. Abdul Fattah MPTI sebagai dosen mata kuliah telaah kurikulum, dan tidak lupa dengan adanya teman dan seperjuangan kelas PAI 6B, semoga selalu dalam lindungan, selalu dalam naungan, selalu dalam iman dan Islamnya tetap terjaga, dan tidak lupa dengan adanya semangat belajarnya lebih mendalam. Semoga Allah meridhoinya kita semua, amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan menyampaikan sedikit mengenai pembahasan kurikulum merdeka. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka, pastinya pasti ada, maksudnya ada sebuah kekurangan maupun kelebihan. Maka saya akan menyampaikan sedikit penjelasan suatu materinya. Baik, langsung saja di sini. Kurikulum merdeka adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong metode pembelajaran bakat dan minat yang dimiliki oleh murid atau siswanya. Kurikulum yang diresmikan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari tahun 2022 yang lalu merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Selain untuk menguatkan profil belajar Pancasila, kurikulum merdeka memiliki beberapa tujuan sebagai mana yang tertera dalam suatu pemaparan. Ada yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Pendidikan yang menyenangkan atau sumber gambar seperti Canva dengan menekankan pendidikan pada aspek pengembangan keterampilan dan karakter yang sesuai dengan nilai bangsa. Mengejar ketertinggalan pembelajaran. Di sini juga dalam suatu dunia pendidikan di Indonesia mencoba menerapkan suatu kebebasan murid untuk memilih apa yang diminatinya, apa yang mampu untuk dipelajarinya, maka akan diterapkan suatu pembahasan yang lebih detail dan efisien. Dan yang ketiga, ada mengembangkan potensi murid dengan fleksibilitas dalam menjalankan proses pembelajaran. Maka salah satu kuncinya adalah murid dapat memahami lebih baik, lebih mendalam bahan ajar yang diberikan. Di sini pertanyaan, apa pengertian, apa kelebihan kurikulum merdeka? Kelebihannya di sini tentu diperlukan riset yang mendalam serta evaluasi dan penerapan kurikulum sebelumnya. Beberapa kelebihan kurikulum merdeka antara lain, yang pertama ada kesederhanaan dalam tetapi lebih fokus. Penerapan kurikulum ini membuat murid lebih fokus dalam memahami suatu materi yang esensial dan mengembangkan potensi murid, dan adanya kompetensi yang sudah didapatkan suatu penyampaian yang telah disampaikan oleh pendidik.
Hal ini juga bisa dilihat dari penyampaian bahan ajar yang tidak terlalu buru-buru namun mendalam dan bermakna. Dan kedua, lebih merdeka. Lebih merdeka yang dimaksud adalah lebih luas dalam hal pembelajaran. Murid dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang akan diminatinya. Lebih interaktif, itu yang ketiga ya. Pembelajaran lebih interaktif. Kurikulum Merdeka juga mengenalkan berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kapasitas beserta titiknya. Ya, banyaklah sepertinya ya kayak berbasis project seperti basic learning ya. Model ini memberikan kesempatan kepada murid untuk apa? Untuk mengeksplorasi dengan pembahasan atau pelajaran yang bisa dikatakan mengenai isu-isu ya, dengan mata pelajaran yang sudah dipelajarinya itu. Seperti masalah apa? Lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan apa kekurangan kurikulum Merdeka? Pasti ada kekurangannya. Ketika suatu kurikulum Merdeka memiliki kelebihan, pasti ada kekurangan. Maka yang pertama ini ada suatu kekurangan, mungkin adanya kekurangan matang ya. Dalam arti kurang matangnya suatu pemaparan ya. Suatu apa? Suatu persiapan ya. Munculnya apa? Ya. Tentu pengajiannya dan evaluasinya itu yang lebih mendalam, diperlukan agar penerapannya itu lebih mudah, lebih efektif dan tepat khususnya. Jadi itu harus penting. Kalau tidak tepat itu maka ya tidak matang gitu. Jadi harus pematangannya lebih khusus. Ada suatu sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci, itu bisa ada timbulnya atau ada penyebabnya atau faktor yang menjadi kekurangannya pembahasan atau kurangnya kurikulum Merdeka ya. Terus ada lagi kurangnya sumber daya kapasitas atau bisa dikatakan SDM, sumber daya manusia. Nah, di situ kurang persiapan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, memerlukan waktu serta kemampuan guru yang mumpuni ya. Dengan diresmikannya kurikulum Merdeka, tentu pihak pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kurikulum ya. Memperkenalkan apa? Memperkenalkan strategi ya. Memperkenalkan strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid, meningkatkan kualitas pedagogis guru, serta mengubah pola pikir yang paradigmanya lama. Dengan demikian kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik. Ya, cukup sekian dan terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi suatu relevansi, suatu pembahasan yang lebih jelas, suatu manfaat yang lebih manfaat, dan semoga